Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin karena kita jumpanya di media seperti ini ya mau nggak mau ya harus seperti ini. Oke, jadi untuk materi bahasa Indonesia di kelas 11 semester 1 itu ada 4. Yang pertama adalah teks prosedur kompleks, yang kedua adalah ceramah, sambutan, pidato juga boleh. Yang ketiga adalah teks eksplanasi, dan yang keempat itu adalah teks cerpen. Nah, karena kita kan baru juga bertemu sekarang, materinya masih awal, jadi kita fokus ke dalam materi yang namanya teks prosedur kompleks dulu. Setelah teks prosedur kompleks, nanti kalau sudah selesai, sudah ada keterangannya, sudah ada ilmunya, sudah ada contohnya, baru kita buat. Buatnya dalam bentuk apa? Buatnya nanti bisa bentuk tertulis, lalu difotokan, kirim ke saya, ataupun bisa kalian buat secara video, masing-masing satu. Masing-masing orang buat satu video tentang tata cara melakukan sesuatu berdasarkan teks prosedur kompleks. Ingat-ingat, namanya adalah teks prosedur kompleks, bukan teks prosedur simplex. Kalau teks prosedur kompleks itu berarti sesuatu yang kita rasa susah. Bukan buat mie. Kalau buat mie itu kan terlalu gampang. Mungkin saja ada yang nggak bisa membuat mie, itu tetap saja ada. Tapi kalau misalkan kita buat sesuatu yang kompleks, berarti seperti halnya tata cara pengurusan SIM, tata cara pengurusan KTP, tata cara pengurusan surat keterangan sehat, tata cara pengurusan surat kelakuan baik, dan lain sebagainya. Mungkin kalau kalian dulu masuk pertama di SMA Lab dengan cara pembelian formulir dan lain sebagainya, itu kan juga masuk ke dalam teks prosedur kompleks. Nah, inti dari materi pertama di teks prosedur kompleks itu yaitu jadi memudahkan seseorang agar bisa melakukan sesuatu dengan aturan yang baik. Maksudnya seperti apa? Jadi urutannya itu haruslah runtut. Jika memang urutannya tidak runtut, yang terjadi nanti bisa saja salah. Misalkan kamu buat SIM, yang kamu lakukan pertama apa? Menuju kemana? Jangan langsung bahasa Jawanya moro-moro, kamu langsung menuju ke proses foto, kan ya salah. Harus ada runtutan yang jelas, mulai dari datang, nanti pembelian formulir dulu, tes kesehatan, tes psikologi, dan lain sebagainya, itu runtut. Esensinya dari teks prosedur kompleks yaitu bagaimana caranya biar kalian bisa meruntutkan sesuatu dan membuat sesuatu yang kelihatannya susah menjadi lebih mudah. Yang kedua, ceramah, sambutan, pidato. Nah, itu tadi yang di awal tadi kan saya bilang nanti ada uji praktiknya. Praktiknya seperti apa? Praktiknya ya seperti ini, ngomong di depan kamera. Yang dipidatokan temanya apa? Yang diceramahkan temanya apa? Ya terserah kalian, yang penting tidak menyalahi kodrat. Kok menyalahi kodrat? Enggak gitu. Maksudnya adalah bagaimana caranya kalian lebih pede ketika berada di depan masyarakat, di depan umum, di depan halayak ramai, itu yang harus kalian camkan. Jadi intinya untuk materi kedua, ceramah, sambutan, pidato, intinya melatih kalian agar tidak malu-maluin. Yang ketiga itu teks eksplanasi. Kelas 10, kalian kan sudah dapat yang namanya teks eksposisi. Teks eksposisi intinya, isinya, dan garis besarnya adalah pendapat, argumen. Kalau eksplanasi itu intinya adalah menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Fenomenanya adalah fenomena alam dan fenomena sosial. Gempa bumi adalah bla 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 bla. Tanah longsor adalah bla 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 bla. Ya, bagaimana caranya agar orang yang baru membaca teks itu bisa tahu
contoh teks eksplanasi yang paling banyak itu biasanya di dalam buku-buku ensiklopedia. Isinya adalah menerangkan tentang sesuatu hal, menjelaskan tentang suatu hal. Explain itu bahasa Inggrisnya, yaitu bahasa Inggrisnya explain, bahasa Indonesianya adalah menjelaskan sesuatu. Yang keempat adalah cerpen. Kalau cerpen ini ya mau tidak mau kita harus menggunakan imajinasi kita. Karena cerpen itu kadangkala membutuhkan sesuatu hal yang di luar batas normal. Kita orang IPA, kita orang IPS, kita orang bahasa, belum tentu juga jurusan-jurusan tersebut bisa bisa pas untuk membuat sebuah cerpen. Anak bahasa belum tentu bisa membuat cerpen, anak IPA juga belum tentu salah membuat cerpen. Cerpen itu kembali dari hati, dari pikiran, dan dari imajinasi kalian. Bagaimana caranya cerpen itu bagus? Adalah cerpen yang benar-benar memanjakan pembacanya. Ada kalanya plot twistnya itu tidak terduga. Orang membaca halaman 1 sampai hampir terakhir alurnya seperti ini, ternyata di endingnya seperti itu. Itu cerpen. Jadi untuk materi-materi di semester 1 secara secara garis besarnya itu adalah membuat kalian merasa lebih jelas, lebih paham, lebih pede, dan juga lebih kreatif. Bahasa Indonesia nggak susah. Kita di kelas 11 ini nggak susah. Nanti mungkin di kelas 11 semester 2, kalau misalkan kita sudah ketemu, berarti kita langsung action kepada materi-materi yang luar biasa. Contohnya karya ilmiah, proposal, dan yang terakhir adalah drama atau teater. Jadi untuk materi di kelas ini, kelas 11, garis besarnya seperti itu. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan nanti, silahkan ditanyakan, tanya bagaimana. Oke, terima kasih. Jadi misalkan nanti kalian pengen sesuatu hal yang di luar kebiasaan, Pak, misalkan buat videonya apakah boleh berkelompok atau lain sebagainya, ya jangan dulu. Kita masih dalam tahap pandemi. Fokusnya sekarang belajar mandiri, oke? Jadi yang kami sampaikan, yang saya sampaikan hanya itu. Jika ada yang berebet salah saya ngomong, ya dimaklumi saja. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.